Betul saudaraku, ya betul. Jadi Indonesia ini sudah darurat ya, sudah darurat Pak Prabowo. Dengarkan ya. Kalau undang-undang perampasan aset nggak segera disahkan, hancur, ya. Aku tidak percaya Pak Prabowo menangkap koruptor-koruptor itu nggak percaya. Tapi kalau undang-undang perampasan aset disahkan, itu baru begini. Benar, itu baru membela rakyat kecil. Ya, membela rakyat kecil benar. Kuncinya di sini ini. Di sini Pak kuncinya itu. Ya. Jadi Bapak nggak usah teriak-teriak akan menghabisi maling-maling, akan menghabisi koruptor, nggak perlu teriak-teriak. Kejar ini ya. Kejar ini DPR, segera mengesahkan undang-undang perampasan aset ya. Udah ini aja dengarkan, ini rakyat. Rakyat ini sudah menjerit Pak, menjerit. Ya. Saya yakin ini kerjaan berat buat Bapak, kerjaan berat, nggak main-main, nggak enteng. Yakin. Saya malah memprediksi Pak Prabowo nggak akan mampu, nggak akan kuat, gitu loh. Untuk mendesak anggota DPR itu nggak akan kuat, gitu. Karena apa? Pak Prabowo sudah mempunyai hutang budi kepada orang-orang di sekeliling Pak Prabowo. Hutang budi itu berat, ya. Berat, men. Jadi untuk tegak lurus itu berat, nggak bisa. Gitu. Pak Mahfud MD ngomong, koruptor itu kan semua di depan Pak Prabowo semua. Tinggal jalankan aja Pak Prabowo. Berani apa enggak gitu. Ya. Jadi Pak Prabowo nggak usah teriak-teriak ya, akan saya habisin maling-maling, akan saya koruptor. Nggak perlu, ini aja dikejar gitu loh. Ini rakyat ini udah kesel, ribuan triliun, ratusan triliun dikorupsi. Waduh. Rakyat hanya Anda kasih ciki, kasih permen supaya tertawa. Kasih bantuan 1.000, 2.000 agar tertawa. Ya Allah. Ini luar biasa Pak ya. Luar biasa. Lihat Kang Deddy Mulyadi ya. APBD Jawa Barat itu berapa? 8 triliun katanya. 8 triliun kok jalan kok kayak begini gitu loh. Ini duitnya pada dikemanain? 8 triliun itu waduh. Selapangan itu stadion itu nggak muat Pak mungkin ya. 8 triliun ya Allah, duitnya kayak apa itu. Itulah. Jadi rakyat ini dari dulu dibohongin, terus kasih ciki, kasih permen biar tertawa, tersenyum, gitu aja. Jadi yang pokoknya ini Pak Jokowi makanya berkali-kali ya bilang ke Mbak Puan, segera sahkan undang-undang perampasan aset. Kuncinya di sini Pak, ya, kuncinya di sini. Ini kerjaan berat Pak buat Bapak ya, kerjaan berat. Tapi kalau buat seperti saya ini kerjaan enteng karena saya ini nggak punya hutang budi sama mereka. Kalau saya tabrak aja gitu kalau saya. Cuma saya nggak mau, buat apa? Saya nggak ada gunanya, nggak mau. Ngapain? Orang saya makan sepiring aja udah cukup, nggak perlu neko-neko, ya. Berat. Saya bayangkan berat untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset ini berat Pak. Nggak enteng, bukan kerjaan enteng. Karena Bapak udah punya hutang budi kepada mereka semuanya itu, ya. Hutang budi itu berat, nggak bisa. Berat, ditembusnya berat. Kecuali orang bersih ya, bersih, belum pernah bergaul dengan mereka, belum punya apa-apa, lah itu baru mampu kuat menerobos itu.
Ini rakyat Pak, ya dengarkan ya, dengarkan. Kalau hanya di penjara-penjara gitu aja ya, enak Pak di penjara itu ya, bisa ngobrol, bisa itu, bisa begini-begini uangnya ya. Tapi kalau dimiskinkan sudah takut orang Indonesia. Biar Indonesia maju Pak Prabowo. Dengarkan ini suara hati rakyat ya, ya, dengarkan ya. Bapak kan tekadnya pengen, tidak ingin lagi mendengar orang miskin istilahnya, menangis, bersedih, tidak ingin. Kuncinya di sini Pak, ya, kuncinya.